Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Muhammad dengan NIM 751540125101 dari kelas 1B dengan prodi D3 Kebidanan. Selamat datang di video saya. Kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu mekanisme umpan balik hormon dan hormon yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Kita tahu bahwa sistem reproduksi manusia sangat dipengaruhi oleh kerja hormon, dan agar semuanya berjalan seimbang, tubuh kita punya sistem pengatur yang disebut mekanisme umpan balik. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Nah, apa sih hormon itu? Hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin dan berfungsi mengatur berbagai proses tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, dan tentu saja reproduksi. Pada sistem reproduksi, hormon bekerja untuk mengatur pembentukan sel kelamin, proses ovulasi, menstruasi, hingga produksi sperma. Organ yang berperan di antaranya yaitu hipotalamus, kelenjar hipofisis, ovarium, dan testis. Hormon pada sistem reproduksi pada wanita yaitu ada beberapa hormon penting. Yang pertama, FSH atau Follicle Stimulating Hormone. Fungsinya merangsang pematangan sel telur di ovarium. Yang kedua, LH atau Luteinizing Hormone. Hormon ini memicu proses ovulasi yaitu pelepasan sel telur yang sudah matang. LH juga membantu pembentukan korpus luteum setelah ovulasi. Yang ketiga, estrogen. Hormon ini menebalkan dinding rahim dan membentuk ciri-ciri kewanitaan seperti pertumbuhan payudara dan siklus menstruasi yang teratur. Yang keempat, progesteron. Bertugas mempersiapkan rahim agar siap menerima hasil pembuahan dan menjaga kehamilan tetap stabil. Dan adapun sistem reproduksi pada pria, hormon utamanya ada 3. Yang pertama, FSH yang merangsang pembentukan sperma di testis. Yang kedua, LH yang menstimulasi sel Leydig untuk menghasilkan testosteron. Yang ketiga, testosteron yaitu hormon utama pria yang membentuk ciri khas laki-laki seperti suara berat, pertumbuhan otot, dan juga menjaga produksi sperma. Tubuh kita punya sistem pengatur agar kadar hormon tetap seimbang. Mekanisme ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu umpan balik negatif dan umpan balik positif. Yang pertama, umpan balik negatif. Umpan balik negatif terjadi ketika kadar hormon sudah cukup tinggi, maka produksi hormon akan ditekan. Contohnya, jika kadar testosteron pada pria terlalu tinggi, maka hipotalamus akan mengurangi pelepasan hormon GnRH dan hipofisis akan menurunkan produksi LH. Hasilnya, produksi testosteron berkurang dan kembali ke kadar normal. Contoh pada wanita juga ada. Saat kadar estrogen dan progesteron tinggi setelah ovulasi, sekresi FSH dan LH akan ditekan supaya tidak terjadi pematangan sel telur baru. Yang kedua, umpan balik positif kebalikannya. Umpan balik positif terjadi saat peningkatan kadar hormon justru merangsang peningkatan hormon lain. Contohnya, menjelang ovulasi, yaitu kadar estrogen meningkat tajam dan justru merangsang hipofisis untuk mengeluarkan lebih banyak LH. Lonjokan LH ini yang memicu terjadi ovulasi. Jadi, kedua mekanisme ini bekerja seperti pengatur suhu tubuh. Kalau terlalu tinggi ditekan, kalau kurang ditingkatkan agar sistem reproduksi tetap seimbang dan berjalan dengan baik. Kenapa mekanisme ini sangat penting? Karena tanpa keseimbangan hormon, proses reproduksi bisa terganggu. Misalnya, kadar FSH yang terlalu rendah bisa menyebabkan sel telur tidak matang. Sedangkan kadar testosteron yang tidak seimbang bisa menurunkan kualitas sperma. Dengan adanya sistem umpan balik,
Tubuh bisa memastikan bahwa setiap hormon bekerja dalam batas yang ideal untuk mendukung kesuburan dan kesehatan reproduksi. Nah, jadi kesimpulannya, hormon adalah pengatur utama dalam sistem reproduksi. Kerjanya diatur oleh mekanisme umpan balik positif dan negatif. Sistem ini menjaga agar kadar hormon tetap seimbang sehingga proses reproduksi dapat berjalan normal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.